Saya memang sangat berharap tempat ini bisa menjadi tempat berkumpulnya warga ketika mereka mau misalnya menikahkan anak, bersilaturahmi, khitanan, arisan, dan seluruh kegiatan warga. Siapa saja boleh menggunakan tempat ini, dan yang paling penting gratis. Ya oke, assalamualaikum, ketemu lagi bersama Endang Trip Menyala. Pemirsa, sekarang saya berada di kawasan Ciganjur dan saat ini sedang dipersiapkan untuk kedatangan Bapak Gubernur Pramono Anung untuk meresmikan Balai Rakyat yang untuk pertama kalinya sesuai janji di kampanye. Kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Haji Pramono Anung Wibowo, beserta jajaran di Balai Warga Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita akan menyaksikan dari Karate-do Tango Indonesia, pimpinan Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Daniel Pasaribu, mewakili Dewan Guru Perguruan Karate-do Tango Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang kami hormati, kami melakukan peragaan dari Perguruan Karate-do Tango Indonesia bahwa Balai Warga ini akan kami jadikan tempat latihan bela diri karate. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kami himbau kepada putra-putrinya untuk mendaftarkan sebagai murid Perguruan Karate-do Tango Indonesia di Balai Warga Ciganjur ini. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, beserta jajaran PLH Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, beserta jajaran anggota DPRD DKI Jakarta, tokoh masyarakat, kawan-kawan relawan dan aktivis lintas generasi, serta rekan-rekan dari Prakarsa Warga, masyarakat Ciganjur, seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini, Kamis 27 Maret, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, oleh Gubernur DKI Jakarta yang sama-sama kita hormati. Dan Balai Warga Ciganjur yang dibangun dengan semangat kolaborasi. Seperti yang kita ketahui, Balai Warga merupakan salah satu program strategis yang digagas oleh Mas Pramono Anung dan Bang Dul dengan tujuan menciptakan ruang interaksi, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam semangat yang sama, izinkan saya memperkenalkan Prakarsa Warga. Kami adalah kumpulan warga biasa dari berbagai profesi, mulai dari guru, dosen, pedagang, driver ojek online, arsitek, jurnalis, hingga aktivis lintas generasi yang meskipun berbeda latar belakang tetapi memiliki satu tujuan, membangun Jakarta dari bawah. Di Prakarsa Warga kami percaya bahwa pembangunan bukan semata urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama masyarakat. Prakarsa Warga memperjuangkan pembangunan yang inklusif, yaitu pembangunan berpihak kepada kepentingan warga miskin, disabilitas, perempuan, anak, serta kelompok marginal dan rentan lainnya. Karena itu, ketika Bapak Gubernur dan Wakil mencanangkan Jakarta sebagai kota global yang berbasis keadilan dan kesejahteraan umum, kami segera bergerak. Sehingga
yang terpenting balai warga bukan hanya hadir sebagai bentuk fisik, tetapi bagaimana balai warga ini berfungsi sebagaimana menjawab kebutuhan real masyarakat. Kalau kita lihat dari sisi dekoratif, tampilan ornamen di Balang Betawi menjadi simbol bahwa Jakarta tetap bisa menjadi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai seni dan budaya. Bapak Gubernur, seperti pesan Bapak saat menyampaikan gagasan awal pendirian balai warga, di sini SDM ditingkatkan, kebudayaan dibangun, dan kegotong royongan diciptakan. Kita harap keberadaan balai warga Ciganjur ini menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang kita membangun masyarakat yang lebih berdaya dari bawah. Disimbol penandatanganan prasasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Pak Laude Basir, Ketua Presidium Prakarsa Warga, Pak Lukman Hakim, Poahi, 3 serangkai trimasketir ini adalah yang membuat balai warga ini menjadi tercipta. Tetapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi anggota DPRD yang sudah hadir, Bu Waude, Bu Yuke, kemudian Brando, Rio, kemudian juga pembina relawan Pak Dul, Pak Irjen Pol Sukrawardi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, juga hadir PLT Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Ali Mutado, Camat Jagakarsa. Ada. Wow. Karena Pak Camat ini namanya sering disebut Pak Santoso. Yang camat lama siapa ya? Ada? Oh, ada lah yang lama. Camat sini. Pak Lurahnya, Pak Lurah saya pulang balik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sungguh gembira bahwa pada hari ini balai warga yang betul-betul awalnya saya gagas ketika ada di Kelapa Gading, hari ini terwujud dan saya kaget, tempatnya sungguh sangat membanggakan. Tadi berkali-kali saya tanya ke Bang Laude, Bang ini berapa luas Jakarta? 2000 ya? Betul 2000, betul. Siapa pemilik tempatnya? Pemerintah daerah. Kalau gitu nanti harus betul-betul, karena ini untuk kepentingan warga, kepemilikan tanahnya juga betul-betul diurus dengan baik dan betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Saya memang sangat berharap tempat ini bisa menjadi tempat berkumpulnya warga ketika mereka mau misalnya menikahkan anak, bersilaturahmi, kitangan, arisan, dan seluruh kegiatan warga siapa saja boleh menggunakan tempat ini, dan yang paling penting gratis. Yang paling gratis. Karena memang ini adalah tempat untuk seluruh warga bersilaturahmi, berkumpul dan sebagainya. Dan nanti kalau diperlukan kami bisa BKO-kan. Diperbantukan di sini adalah PPSU yang setiap hari mengurusi kebersihan tempat ini. Saya juga sudah tanda tangani KOAI. PPSU dulu zaman Pak Ahok sebenarnya tidak pernah mencantumkan harus SMA, tetapi tiba-tiba dalam perjalanannya harus SMA. Maka kemarin salah satu yang saya tanda tangani pertama Pergub adalah perubahan kembali SD saja cukup. Kalau perlu yang paling penting bisa baca tulis, maka berhak untuk menjadi PPSU apa yang disebut dengan pasukan oranye. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau dilihat, dikaji, dicerna dengan detail, saya sebenarnya tidak pernah menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk. Yang saya inginkan, yang saya janjikan adalah sesuatu yang dengan mudah untuk bisa dicapai. Contohnya apa? Kartu Jakarta Pintar. Alhamdulillah kita sudah bagi 707.622 siswa.
Kalau warga di sini masih ada yang belum mendapatkan, maka nanti saya minta kepada Pak Camat untuk membantunya. Karena sekarang tidak lagi diselesaikan di Rawabunga, harus selesai di kecamatannya masing-masing. Karena saya tahu pasti DTKS-nya tidak sempurna, tidak semuanya dapat. Sehingga dengan demikian untuk KJP Plus-nya termasuk KJMU sekarang yang dibagi 15.700, maka yang mendapatkan KJMU adalah siswa yang dijamin bisa menyelesaikan kuliahnya sampai S1, S2, bahkan S3. Selama IPK-nya memenuhi syarat dan tidak ada permasalahan dengan proses belajarnya, maka pemerintah akan menjaga yang bersangkutan bisa mendapatkan S1, S2 maupun S3. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, minggu lalu kami juga sudah membagi kartu lansia. Ini yang selama ini menjadi persoalan di bawah saya. Kalau sama Bu Aude keliling atau sama Bu Yuke, pasti pertanyaannya kartu lansia. Kartu lansia sudah dibagi 171.000. Termasuk kartu untuk difabel dan juga kartu untuk anak Jakarta, anak kecil yang memerlukan. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, memang benar-benar saya ingin berbuat bagi masyarakat yang tidak mampu. Bahkan saya sudah memerintahkan dan saya sudah tanda tangani kepada Basnas untuk ijazah yang tertahan, apakah itu SD, SMP, SMA, madrasah dan yang sederajat, maka menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk memutihkan. Kemarin saya juga sudah menandatangani untuk PBB rumah dengan NJOP di bawah 2 miliar dan apartemen atau rumah susun di bawah 650 juta, maka PBB-nya gratis. Ada yang tanya sama saya, kenapa mobil yang tidak bayar pajak tidak digratiskan? Saudara-saudara sekalian, orang kalau sudah sampai punya mobil, ini sebenarnya sudah keluarga yang mampu. Bahkan saya secara khusus bertanya pada Korlantas, bagaimana peta di Jakarta terhadap ini? Ternyata yang tidak bayar pajak kebanyakan mobil, ini mobil ya, itu adalah mobil kedua dan ketiga. Karena nomornya dirubah-rubah, nomornya 1, mobil pertama dirubah kedua dan ketiga. Nah kalau yang seperti ini minta digratiskan, ya saya nggak mau, malah dikejar sampai dengan dia harus bayar pajak. Karena mobil kedua ketiga masa harus dibayarin pajaknya. Maka dengan demikian, kalau daerah lain mengadakan itu monggo, saya tidak mengkritik sama sekali. Karena memang Jakarta ini berbeda. Yang menyebabkan macet adalah yang seperti ini, mobil kedua, ketiga dan sebagainya. Sehingga itulah yang kemudian saya nggak mau untuk memberikan pemutihan mobil-mobil yang seperti itu. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh berharap balai warga ini yang diprakarsai oleh prakarsa warga betul-betul menjadi tempat untuk guyup, rukun, silaturahmi, berbagi dan berdiskusi banyak hal. Saya segera menandatangani dan sekarang sedang dipersiapkan karena amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta mengamanatkan Jakarta ini budayanya adalah budaya Betawi. Maka apa yang sudah nampak di sini sebagai balai warga ini ornamennya ornamen Betawi, ini merupakan prakarsa yang sangat baik. Nantinya akan ada yang namanya lembaga adat Betawi. Ini menjadi cikal bakal untuk yang namanya Betawi itu betul-betul menjadi budaya yang dijunjung tinggi, walaupun budaya yang lain tetap berkembang karena Jakarta ini
menjadi kota multikultur, tetapi budaya keseharian, acara-acara formal yang dominan adalah Betawi. Termasuk saya sudah merancang nanti setelah Lebaran batas antar kecamatan, batas antar kota, bahkan kalau perlu batas antar kelurahan, maka nuansa batasnya itu adalah nuansa Betawi. Saya lagi desain itu, nanti kalau sudah jadi maka kita akan segera lakukan sehingga warna kebetawiannya itu menjadi ada dan nampak. Saudara-saudara sekalian, karena ini adalah balai warga yang pertama, yang dibuat pertama, dan mudah-mudahan ini akan menginspirasi di tempat-tempat 267 kelurahan lainnya, 266 kelurahan lainnya untuk membuat balai warga seperti ini. Dan nanti secara khusus kalau ada camat, lurah yang menginisiasi balai warga, saya akan undang ke balai kota. Maka saya di sini saya akan memutuskan mengundang Pak Camat, Pak Lurah untuk datang ke wali kota dan tentunya juga dengan RW di sini. Wani mana Wani? Atau Emir? Wani atau Emir, tolong Pak Santoso ya, Pak Camatnya ya. Pak Lurahnya Pak Soeful sama Pak RW RT berempat saya undang nanti setelah Lebaran. Mudah-mudahan udah boleh makan siang sama saya di ruangan saya. Karena ini adalah yang pertama kali, nah, Trimarketing boleh mendampingi. Jadi pokoknya bertiga boleh mendampingi lah. Pak Lukman Hakim, Pak Laude Kohai mendampingi. Wani mana? Nggak ada. Tolong nanti Pak Camat, Pak Lurah, Ketua RW, Ketua RT didampingi tiga ini. Setelah Lebaran diatur makan siang di ruangan saya. Dan makanannya harus enak ya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya sungguh sangat gembira dan berterima kasih bisa memulai sesuatu yang kecil tapi memberikan dampak yang sangat besar bagi Jakarta. Terima kasih, Mas. Boleh baca pantun belum? Mas? Karena kalau nggak baca pantun nggak pas. Akhir pekan berangkat ke situ Babakan untuk bersama-sama pergi ke berolahraga. Salam hangat untuk warga dan hadirin sekalian. Hari ini saya datang meresmikan balai warga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Gubernur untuk tetap di tempat. Mohon kepada Presidium, Pakarsa Warga, Bapak Sekretaris Kota Jakarta Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Camat, Pak Lurah, anggota DPRD untuk mendampingi penandatanganan prasasti. Sekalian kita lanjutkan dengan foto bersama. Dengan telah ditandatangani prasasti balai warga, boleh kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Izin Bapak Gubernur sekedar untuk foto bersama sebelum acara. Kami undang Bapak Ibu dari Provinsi DKI Jakarta. Satu, dua, tiga. Tangannya ke depan, izin. Lima abad izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Dilanjutkan dengan penanaman pohon khas Jagakarsa. Bareng-bareng
masalah. Bawa. Mbak, geser dulu Mbak. Kakak. Enggak. Diam duduk. Mbak, batik Mbak. Batik. Terus topet dulu dong. Tak aja dulu foto. Ini tak rewel ntar ya. Oke lah. Kalian. Jalan belum? Kalau sini. Hadirin sekalian, dengan selesainya penanaman pohon alpukat sebelah oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara peresmian Balai Warga Ciganjur ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat